Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kamu semangat ke sini hari ini mengikuti pelajaran? Masih semangat, Pak. Oke. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua? Hilang? Aduh, kenapa dia? Sakit? Sakit. Biasa. Oke. Sudah berdoa juga hari ini? Sudah, Pak. Oke, ya. Sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Pak bimbingnya ini, mesti kita lihat dulu ya. Oke. Ya, Pak. Kalau gitu kita berdiri sedikit. Adik-adik berdiri sedikit. Pada satu yel-yel. Oke. Yel-yelnya itu tepuk semangat. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar? Pernah. Pernah ya? Oke. Kalau gitu ikuti Pak ya. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha. Semangat. Oke, terima kasih adik-adik. Silakan dulu. Baik, materi kita pada hari ini yakni kekayaan suku bangsaku. Kekayaan suku bangsaku. Rumah adat, terus ada juga tarian daerah, dan juga ada lagu daerah. Nah, sebelum memasuki poin-poin yang telah Pak katakan tadi, mungkin adik-adik ada yang pernah dengar atau pernah lihat itu pakaian adat atau rumah adat dan juga tarian adat yang ada di wilayah kita, di sekitar kita. Adik-adik pernah lihat contohnya itu rumah adat yang ada di sekitar kita ini? Contohnya apa? Pernah, Pak. Rumah gendang. Rumah adat, rumah gendang di atas, ya, contohnya di tent yang dekat-dekat di sini, toh. Terus menurut adik-adik itu dari contohnya seperti rumah adat tadi, tarian daerah, tarian adat kita itu contohnya caci, caci. Terus apa lagi mungkin ada? Songasai. Terus ada juga pakaian adat, contohnya kita pakai, kalau untuk perempuan Pak pernah lihat manca pakota itu apa namanya? Balo. Terus apa lagi? Soke juga, kan soke, ya. Mungkin dari ketiga maksud contoh tadi ada pakaian adat, rumah adat, dan juga tarian adat. Menurut adik-adik itu keberagaman yang ada di wilayah kita atau merupakan suatu keberagaman atau tidak? Menurut adik-adik itu merupakan keberagaman yang ada di wilayah kita. Menurut adik-adik iya atau tidak? Ya, oke. Baik. Setelah kita melihat pertanyaan di dalam, kita masuk yang pertama, yaitu kekayaan suku bangsaku. Dan di sini ada yang bisa baca itu? Maksud kamu bisa lihat toh? Oke. Kekayaan suku bangsaku. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, di mana bangsa Indonesia itu terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Namun, bangsa Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat. Hal tersebut tercermin dari sifat dan watak bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kamu tahu apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Tapi tetap satu. Oke. Semua yang tersebut menggambarkan kondisi Indonesia kita saat ini, di mana kondisi Indonesia saat ini memiliki begitu banyak keberagaman, di mana kita memiliki begitu banyak rumah adat, contohnya suku bangsa tadi, terus ada begitu banyak agama. Di sini kita agama di Indonesia ini ada berapa saja? Mungkin kamu ada yang tahu? Ada berapa agama? Ada 6. Yang pertama ada Katolik, terus Kristen, Muslim, Protestan, ada Islam, ada Hindu, dan Konghucu. Dari begitu banyaknya keberagaman yang ada di wilayah kita, khususnya Indonesia, kita disatukan oleh satu semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda, beda keyakinan, beda juga suku dan ras, tapi kita memiliki tetap satu jua atau satu semangat. Nah, ini contohnya suku bangsa, maksudnya ada suku-suku. Di sini tadi Pak lihat ada 6 suku bangsa. Yang pertama ini, kamu tahu ini dari mana nih? Contoh gambarnya. Bali. Terus ini kamu mungkin familiar ya, atau kamu pernah lihat ini dari mana nih? Sunda. Ini Nusa Tenggara Timur punya, ini tidak punya. Salah satu contoh pakaian ada. Ini topi apa ya? Kalau lupa namanya ini. Tapi Pak ada satu di rumah ini. Tapi ini
suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan juga karakteristik yang sama seperti bahasa, budaya, dan tradisi. Nah, di sini Pak sudah ada kasih contoh gambar. Di sebelah yaitu ada suku Gayo, terus suku Baduy, suku Ambon, dan suku lain-lain, suku Batak. Mereka itu memiliki bahasa. Jadi adik-adik, suku maksudnya jika suku Gayo ini pasti memiliki perbedaan mulai dari bahasa, budaya, dan juga tradisi. Pasti berbeda dengan suku Baduy. Begitupun suku Baduy juga memiliki bahasa, tradisi, dan juga adat yang berbeda dengan suku Ambon. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia adik-adik itu ada suku Jawa, suku Sunda. Suku Jawa adik-adik merupakan salah satu suku yang terbesar di Indonesia. Maksudnya di wilayah kita Indonesia itu salah satu yang besar itu suku Jawa. Terus ada suku Sunda, suku Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar, Dayak, dan Papua. Nah, ada pun suku bangsa yang ada di wilayah kita, yakni suku Flores, khususnya di bagian kita di Flores ini, yakni ada suku Manggarai, di mana suku Manggarai salah satu suku bangsa terbesar di Flores dengan populasi yang tersebar di seluruh wilayah Manggarai. Ada juga suku Ngada, Ende, Sika ini dari Momere dan juga Flores Timur, daerah Lamaholo ke sana. Dan ya ada juga suku Lamaholo. Pakaian adat merupakan suatu simbol atau pakaian yang digunakan oleh masyarakat ada suku bangsa untuk untuk mencerminkan identitas mereka, untuk mencerminkan identitas dan budaya mereka. Jadi misalnya mereka itu kita bisa tahu, dia pasti pakai dari suku ini, pakaian adat dari Ambon misalnya, karena kita bisa lihat coraknya apa saja. Terus fungsi dari pakaian adat tadi kan yang pertama, kalau bisa baca, saya bisa minta salah satu teman, adik untuk baca salah satu fungsi dari pakaian adat. Yang pertama identitas. Yang pertama identitas. Pakaian adat digunakan sebagai identitas suku bangsa atau masyarakat adat. Yang kedua budaya. Pakaian adat merupakan bagian dari budaya suku bangsa atau masyarakat adat. Yang ketiga upacara. Pakaian adat digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan lain-lain. Terima kasih untuk Nanti. Yang pertama identitas. Pakaian adat digunakan sebagai identitas atau sebagai apa kata lain kalau identitas. Ini untuk mencerminkan, misalnya contoh kita dari suku NTT atau dari suku Flores. Kita pakai pakaian contoh macam Pak Lambatan yang tadi sebelumnya ada yang pakai baju orang tahu berarti otomatis ini dari Manggarai. Terus budaya, pakaian adat merupakan bangsa atau budaya dari budaya suku bangsa atau masyarakat adat. Yang ketiga sebagai upacara, misal contoh di acara pernikahan. Kau pernah lihat tuh kalau kamu punya om atau tante nikah, pasti ada yang sambut dengan menggunakan pakaian adat tuh. Biasanya diikuti dengan tarian gitu, tarian. Begitu juga pada saat prosesi kematian. Biasanya kalau pada saat prosesi kematian tidak semua orang tidak menggunakan, tapi biasanya kalau untuk kematian itu, kalau acara-acara besar, misalnya dia masih memiliki darah atau keturunan dari raja, gitu, atau memiliki strata atau golongan yang tinggi, biasanya mereka menggunakan pakaian adat lengkap. Nah, berikut adalah beberapa nama pakaian yang Pak sudah tulis paparkan di dalam, yang khususnya yang berada di Indonesia. Contohnya ada pakaian adat Jawa, meliputi batik, kebaya, dan beskap. Beskap ini Pak juga kurang tahu beskunya itu modelnya bagaimana. Tapi kalau pakaian adat Bali seperti kain tenun, songke, dan ulos. Dan pakaian adat Manggarai kita yang kain tenun, songke, dan sarung. Nah, ini contoh pakaian adat yang ada di provinsi Indonesia ini, kurang jelas tapi kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau kita punya ini mana sampai? Baik, ini tidak ada di sini. Kita bisa lanjut. Baik, sejauh ini ada yang hal ini ditanyakan. Mungkin kamu kurang lebih dari mulai penjelasan Pak pertama dari suku bangsa sampai ke pakaian adat. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Ya selanjutnya, yang berikutnya rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia, di mana rumah adat digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal.
Baik, sebelum adanya rumah-rumah modern seperti sekarang adik-adik, orang tua kita atau nenek moyang kita dulu pasti tinggalnya di rumah adat. Kamu pernah lihat tuh contoh rumah adat tuh, macam di tenda, bangunan tenda gitu. Dan ada beberapa, ini salah satu contohnya, ini rumah adat yang ada di Papua. Hanya para penonton namanya apa ya? Tapi ini salah satu contoh rumah adat yang ada di Papua. Terus di sini ada rumah adat dari berbagai daerah. Contohnya rumah adat Jawa yang dinamakan Joglo atau Limasan. Terus rumah adat Bali, rumah panggung, rumah tradisional Bali, dan juga rumah adat Minangkabau, rumah gadang atau rumah begonjong. Ada rumah adat Papua, rumah Karo. Ini contohnya tadi ini. Contoh gambar rumah adat Papua. Terus ada rumah adat Sunda, rumah kampung, rumah adat Bugis atau orang biasa bilang ujung pandang, rumah tradisional Bugis. Dan rumah adat Manggarai atau biasa disebut Baru Niang. Para tulis Baru Niang. Nah, ini tadi beberapa contoh gambar rumah adat yang ada di wilayah Indonesia. Ayo, hanya kurang terang Pecah gambar dan marah. Setelah rumah adat, pakaian adat dan juga suku bangsa, dan berikutnya adalah tarian adat. Tarian adat adalah tarian yang berasal dari tradisi dan budaya suatu masyarakat atau suku bangsa tertentu. Ya, di mana tarian adat ini dibariskan dari generasi ke generasi. Contoh tarian adat, kamu pernah lihat caci itu? Pernah, Pak. Caci itu pasti diturunkan dari generasi ke generasi. Dari misalnya bapaknya Pak itu pasti turunkan ke Pak. Terus nanti Pak kalau ada anak yang turunkan ke bapaknya anak itu. Kalau selain caci tadi apa yang ada yang jawab dari selain caci? Tarian adat dari Manggarai. Sungkasai, Pak. Ini kalau congkasai itu untuk apa biasanya? Untuk apa dia desa kalau congkasai Di acara adatnya pasti Sungkasai, Pak. Terima pasangan baru, Pak. Oh iya. Terima Pasangan baru. gadis. Nada di sini. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawaban. Terus di sini tarian adat juga pada paparkan dari beberapa daerah seperti tarian adat Jawa yang biasa disebut tari serimpi, ada tari gandrung, tari adat Bali, legong, tari kecap. Terus ada tari adat Minangkabau, yakni tari piring, tari lilin dan lain-lain. Dan tari adat Manggarai, tari adat. Nah ini contohnya tadi. Ini salah satu contoh tari piring yang ada di daerah Minangkabau. Terus ini tari kecak yang ada dari Bali. Ini tari caci yang ada di. Dan ini tari saman yang ada dari Aceh. Kamu tahu Aceh? Tahu namanya. Dia itu wilayah yang ada paling barat ya dari Indonesia ini. Dan Aceh dan Sabah. Ya itu sekian materi dan Pak. Baik, untuk sampai di sini kamu ada yang bertanya atau ada materi yang kurang paham kamu dari awal dari sampai tarian adat ini? Kurang paham? Sudah paham, Pak. Sudah. Oke. Kalau itu untuk menguji sejauh mana kemampuan kamu dari Ya. Baik, kata bagi kamu dalam dua kelompok. Satu kelompok ini kelompok satu dan satu ini kelompok dua. Nah, jadi semuanya adik-adik memperhatikan di situ. Semuanya itu karena telah memberikan kamu KPD di mana di sini ada gambar dalam situ toh. Terus gambar itu kamu perhatikan dari materi sebelumnya yang telah kamu paparkan. Jadi kamu tulis macam seperti di dalam ini. Ya, kamu tulis terus kamu deskripsikan apa yang ada dalam gambar. Kan sebelumnya tadi kan kamu sudah melihat tadi yang Pani paparkan gambar di dalam ya toh. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan langsung tanyakan Pak ya. Supaya tidak ada kebingungan dalam mengerjakan KPD. Oke, baik adik-adik. Kamu sudah mengerjakan paliat tadi kayaknya sudah ya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Kalau begitu karena paliat ini waktunya sangat terbatas. Kita kembali dibatasi waktu. Kita kumpul siang KPD bisa? Nanti baca ya dari ini kelompok, maksudnya dari kelompok satu dan kelompok dua pada terbuka misalnya kelompok satu yang pertama tidak bisa juga kelompok dua nanti yang pertama ya. Jadi Pak bisa minta KPD-nya.
Nanti minggu depan Pak akan bagikan dan kamu kasihkan kepada kawan. Baik adik-adik, menurut kamu pembelajaran hari ini berkesan baik atau tidak? Baik. Oke, sangat baik. Ya, terima kasih banyak. Dan Pak harap materi hari ini kamu bisa pahami dan kamu bisa belajar ya. Terus nanti untuk di pertemuan berikutnya sebelum kita mempresentasikan LKPD ini, Pak akan ngetes ya sekitar 5-10 menit sejauh mana pengetahuan kamu tentang terkait materi pada hari ini. Oke, sekian materi hari ini, sampai berjumpa di video depan.